Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa dan memotivasi kita di kebaktian Minggu Misericordias Domini ini, yang berarti bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Baik Bapak Ibu, saya baca sendiri di dalam persekutuan kita. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah di ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman. Dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah atau berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Terpujilah Tuhan Allah atas kasih setianya memberikan kita napas kehidupan dan menuntun kita dengan Roh Kudus sehingga kita dapat menyatukan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan kebaktian minggu ini di rumah kita masing-masing. Tentu kita semua sudah mengetahui sebabnya dan tujuannya. Kita harus berkebaktian minggu di rumah. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita di kebaktian minggu ini akan disapa oleh firman Tuhan dengan tema Tuhan Allah tetap setia di dalam kasih-Nya. Dengan nama Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Serta topik Minggu kesetiaan Tuhan Allah. Untuk mempermudah pemahaman kita terhadap isi khotbah ini, ada baiknya kita lebih dulu mengenal lebih dalam siapakah Rasul Paulus, dari mana perjalanan hidupnya, pengalaman hidup Rasul Paulus dari mana, bagaimana pengalaman teologi Rasul Paulus, dan mengapa Rasul Paulus bertanya serta memberikan jawaban dia di dalam nats ini. Juga apa maksud dan untuk apa Rasul Paulus bertanya dan memberikan jawaban di dalam khotbah ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan singkat dapat dikatakan, sebelum ia dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia bernama Saulus, yang artinya penganiaya. Penganiaya terhadap murid-murid Yesus. Ia adalah seorang ahli hukum Taurat.
tergolong orang yang paling pintar dari murid Gamaliel. Boleh kita baca Kisah Rasul 5 ayat 34. Dan Gamaliel diwarnai oleh filsuf Sokrates. Sokrates menekankan orang yang bertanya dan selalu bertanya tentang segala sesuatu serta mencari jawabannya ke masyarakat sampai kemana-mana, ia adalah orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Bandingkan dengan pembicaraan Filipus dengan orang dari Ethiopia, itu orang bendaharawan daripada Sri Kandake. Boleh kita baca sendiri. Dialog Filipus dengan orang Ethiopia. Paulus dilatar belakangi oleh pemahaman ini. Saulus bertanya, mengapa orang Kristen atau pengikut Yesus rela mati dibunuh, mati martir untuk mempertahankan imannya kepada Yesus? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi Saulus. Saulus bertanya, mengapa orang Kristen dibabat semakin merambat? Bapak Ibu, secara de facto ya, Saulus ikut dalam penganiayaan terhadap Stefanus. Boleh kita baca di Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60-an sampai pasal 8 ayat 1. Dia sendiri tidak menemukan jawabannya. Mengapa Stefanus rela mati martir dilempari dengan batu? Sehingga Rasul Saulus semakin memberingas menganiaya orang Kristen. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, saudara-saudaraku, Saulus dipanggil Yesus dengan peristiwa yang besar. Dia melihat cahaya besar dari langit dan dia rebah dan disaksikan oleh teman-temannya dalam perjalanan. Ia rebah, buta, dia disembuhkan oleh Ananias. Ia bersaksi di Damsyik beberapa hari bahwa Yesus itu adalah Mesias. Maka orang Yahudi yang di Damsyik menghujat Saulus dan heran melihat perubahan Saulus. Saulus juga pergi ke Yerusalem bersaksi tentang Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi, tetapi dia diprotes oleh orang-orang Yahudi. Dan dengan kesetiaan Saulus memberitakan Yesus adalah anak Allah, membawa kerajaan Allah, maka orang-orang Kristen di Galilea, di Samaria dan di Judea semakin mengenal Saulus, siapa dia, bahwa dia sudah mulai bertobat di dalam kesaksiannya. Selanjutnya boleh kita baca Bapak Ibu di Kisah Rasul 13 ayat 13 sampai 49 dijelaskan Saulus berubah nama dengan Paulus. Selanjutnya Paulus bersama Barnabas memasuki daerah Antiokhia mengajar di Pisidia. Paulus menjelaskan isi perjanjian lama nubuat para nabi bahwa telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Mesias itu akan datang menanggung beban penderitaan umat manusia. Dia rela mati menjadi korban keselamatan kita. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi di Pisidia memprotes dia, menghujat Paulus, dan dia berkata di dalam ayat 46 Kisah Rasul 13 ayat 46 dikatakan di sana Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kepada kamulah firman ini harus diberitakan, tetapi dengan sikapmu menolak firman Allah, saudara-saudara telah menolak kerajaan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu kami akan berpaling kepada bangsa lain. Dan ini juga yang kelihatan dalam kritik Rasul Paulus di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Di dalam pengalaman hidupnya, Rasul Paulus mengalami perubahan yang sangat drastis, perubahan 180 derajat, dan mengalami pertumbuhan iman
yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku, setelah ia dipanggil Tuhan Yesus menjadi pemberita Injil kepada non-Yahudi, ia menemukan jawaban tentang perbedaan orang Yahudi dengan orang-orang Kristen yang rela mati martir mempertahankan imannya, yaitu kasih Yesus Kristus menjadi keselamatan. Keselamatan itu telah dianugerahkan dan ia menemukan filsuf Plato yang telah lama diilhami oleh kitab Pentateuk dan kitab Amsal dan Injil Yohanes. Plato menekankan Bapak Ibu, oleh kitab Pentateuk Plato menekankan filsafat itu adalah ilmu, serta ilmu itu adalah kepastian. Kepastian tentang terjadinya langit dan bumi serta isinya. Sudah dijelaskan dalam kitab Perjanjian bahwa terjadinya langit dan bumi segala isinya adalah karena diciptakan oleh Allah. Di Amsal 1 ayat 7 dijelaskan sumber ilmu pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan Allah. Di Injil Yohanes ditekankan bahwa firman itu telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, dan keselamatan manusia sudah pasti, yaitu hanyalah di dalam Yesus Kristus. Di dalam pemahaman teologi dan filsafat yang berkembang bagi Rasul Paulus, ia memuliakan Allah melalui penjelasannya di dalam khotbah ini. Di satu sisi, saudara-saudaraku, Paulus dapat membuat 4 pertanyaan dan jawaban yang pasti sebagaimana tertera di dalam nats ini. Paulus mengkritisi dan mempertanyakan bangsa Yahudi yang telah lebih dulu dan pertama dipanggil oleh Tuhan dan mereka telah bersunat, tetapi mereka tidak memaknai hukum Taurat yang dipelajari dan tidak memaknai sunat yang mereka terima. Artinya, menurut Rasul Paulus, bangsa Yahudi dari keturunan Israel sebenarnya harus bersyukur ke hadapan Tuhan karena telah lama diselamatkan dari perbudakan Mesir dan telah menjadi bangsa Allah, menjadi pilihan Allah, menjadi pewaris tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu yang dituju mereka kalau kita lihat di dalam epistel itu Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Mereka menuju tanah perjanjian. Mereka telah menerima informasi dari Kaleb dan rombongan pengintai yang disuruh oleh Musa. Tetapi mendengar informasi itu mereka jadi takut. Mereka bersungut-sungut. Sebenarnya mereka harus yakin akan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Sebagai orang yang bersunat, seharusnya bangsa Yahudi setia melakukan hukum Taurat Allah. Sebagaimana Abraham setia melakukan petunjuk Allah. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudaraku, mereka harus mensyukuri panggilan pertama dan sunat bagi bangsa Yahudi. Mereka menghayati dan mengamalkan hukum Taurat Tuhan dan sunat. Dengan demikian mereka turut memuliakan Tuhan Allah. Bukan sebaliknya, mereka mengabaikan pesan daripada hukum Taurat dan mereka mengabaikan identitas mereka sebagai orang yang telah bersunat di hadapan Tuhan. Di sisi lain, Rasul Paulus menghargai orang Kristen non-Yahudi yang orang-orang Yunani yang menganut Gnostisisme, yang mengkultuskan ilmu pengetahuan, namun telah bersunat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan yang berlatar belakang Gnostisisme dan berpegang kepada filsafat kepastian, orang Yunani berpegang kepada sunat dalam iman kepada Yesus Kristus. Mereka tidak lagi beribadah kepada ilah-ilah lain, melainkan sudah terikat kepada Allah di dalam Yesus Kristus.
Orang Kristen non-Yahudi menerima pesan-pesan hukum Taurat untuk dilaksanakan atau diteladani. Dengan demikian, orang Kristen Yunani turut memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Hamu amang dot hamu nang na hinaholongan di bagasan kuar nitu hatta Yesus Kristus. Jadi apostol Paulus patuduhon ulaun dohotonhonanna ima apostol ni Kristus Yesus. Marhitina radepai ngotton akka bangsa Yahudi na so makanguluhon pajauan na parjolo nang tunasida dohot rade apostol Paulus mangalehon solusi di akka nasoniatusan nasida dohot mendorong ima halak Kristen nasian Yunani nasian hasi pilibugion hian asasa marsihot marhapor seaon Tuhan Yesus Kristus. Langsung nido hita akka perbarita nauli ditikion na mengadopi pangotak ni COVID-19 amang dohot hamunang. Dohot mapatuduhon hauduhon tu SOP ni protokol pamaretta doh prinsip kesehatan nasian akka perkobas di haki pason. Tujuan na ima asa unang marisuang jamitata jala asa perjolo hita patuduhon hauduhon dohot pengeluyon tu pamaret tata namar sahala. Dohot mengelui akasuruan na ima perhobas ni haki pason asa ta ida sisada tugas dohita mamorangi hararara ni COVID-19 siaon. Hamu amang dohot hamu nang dongen na hinokok ni Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan pertanyaan berikut dan jawabannya sebagaimana tertera di ayat 3 sampai 8 saudara-saudaraku. Pertanyaan dan jawabannya dirangkum dalam satu penjelasan. Artinya, kalaupun ada di antara bangsa Yahudi yang tidak setia kepada Tuhan dengan mengabaikan hukum Tuhan, berbuat dosa, beribadah kepada ilah-ilah lain dengan tujuan agar bertambah-tambah kasih setia Tuhan. Rasul Paulus mengatakan tidak benar pemahaman yang demikian. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan Tuhan tetap setia di dalam janjinya. Tuhan mengasihi orang yang bertobat, yang memaknai sunatnya sunat di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan tetap setia menunggu pertobatan orang yang jahat. Boleh kita lihat epistel tadi dari Bilangan 14 ayat 17 sampai 18. Allah tetap setia di dalam firman-Nya, bukan setia kepada manusia. Dengan singkat dapat disebutkan, Paulus memberikan teladan yang benar sebagai pengikut Tuhan. Di dalam permasalahan yang dihadapi orang Kristen di Roma, ia mengangkat pertanyaan tentang keutamaan orang Yahudi yang pertama dipanggil Allah dan sebagai orang yang bersunat. Selanjutnya Paulus memberikan penjelasan atau jawaban terhadap masalah tersebut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi gereja dan masyarakat di era yang modern ini, bertanya bagi orang yang bodoh, bertanya bagi orang yang kurang pintar adalah sah-sah saja, adalah wajar untuk menambah pengetahuannya. Sebagaimana motto filsuf Sokrates, orang yang rajin bertanya, orang yang mengkritisi, tetapi berusaha sendiri mencari jawaban ke masyarakat sampai kemana-mana, dia adalah orang yang rindu akan pertambahan ilmu pengetahuan. Di sini Rasul Paulus memberikan pertanyaan kritik terhadap bangsa Yahudi, dan dia juga memberikan jawaban dan bimbingan agar orang Yahudi sadar dan kembali mengingat makna hukum Taurat yang diterima dan memaknai sunat yang dia terima, dan benar-benar mereka turut memuliakan Tuhan.
Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja masih ditempatkan dan ditugaskan Tuhan di dunia ini untuk bersaksi, bersekutu, dan berdiakonia untuk merespon kesetiaan Tuhan. Walaupun saat ini ketiga tugas ini harus dilaksanakan di rumah dan dilaksanakan dari rumah ke rumah atau harus jaga jarak satu sama lain. Juga kita telah bersunat kepada Kristus oleh baptisan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan di Roma 6 ayat 3 sampai 5. Kita yang dibaptis di dalam kematian Yesus Kristus dan diselamatkan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, seharusnya lah gereja senantiasa bersyukur dan taat melakukan hukum Tuhan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Allah. Namun demikian, gereja harus menyadari di satu sisi perbedaan dan keistimewaan yang dikaruniakan Tuhan harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk membangun satu sama lain. Kini saatnya kita meneladani kasih dan pengorbanan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus agar orang-orang yang merasakan berkat Tuhan termotivasi membantu program gereja HKBP Distrik 25 Jambi agar menjadi donatur di program posko kepedulian kemanusiaan. Di sisi lain, anggota jemaat yang berkekurangan karena dampak pandemi COVID-19 ini sebagai penerima bantuan tidak merasa kecil hati, melainkan harus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sebaliknya kita harus menghayati pesan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 3b. Demikian bunyinya. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Selanjutnya saudara-saudaraku, simbol-simbol agama yang dimiliki, baptisan percikan dan baptisan selam tidak perlu dipertentangkan. Akan tetapi semua gereja harus mengakui tidak boleh baptis ulang karena baptisan adalah satu. Di Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Yang berikut adalah yang lebih dulu terpanggil atau belakangan dipanggil Tuhan dalam gereja tidak perlu untuk selalu dipertentangkan. Perbedaan di dalam intelektual, dalam kekayaan, di dalam kesalehan bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan harus diberdayakan untuk saling membangun saudara-saudaraku, menjadi kapital besar supaya semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kini saudara-saudaraku, bangsa kita, negara kita, Republik Indonesia ini, sebagaimana ada 213 bangsa dan negara di dunia ini masih memerangi penularan COVID-19. Oleh karena itu kita harus mengambil sikap, tidak perlu mengedepankan status kedudukan dan tidak perlu mengedepankan simbol-simbol agama dan tidak perlu untuk merendahkan yang minoritas atau orang yang lain, memandang hina terhadap yang lain. Mari melihat sesama manusia adalah sama-sama ciptaan Allah, sama-sama dikasihi Tuhan untuk saling menghormati, saling membangun, saling mengasihi sesama manusia untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena kita telah merasakan kasih setia Tuhan. Bersatu di dalam ideologi Pancasila harus bersatu di dalam tindakan memelihara prinsip toleransi beragama, harus bersatu di dalam tindakan memerangi COVID-19, harus, tetapi jaga jarak di dalam interaksi sosial harus diperhatikan. Tentu kita merindukan Indonesia menjadi negara dan bangsa yang bebas dari COVID-19 dan negara yang jaya. Dengan sikap yang demikian,
bangsa kita memuliakan Tuhan. Kita mendambakan bumi ini memuliakan Tuhan dengan cara apa? Bagaimana saudara-saudaraku? Sayangilah alam, peliharalah kebersihan diri, rajin-rajin cuci tangan, dan rajin-rajin bersihkan pekarangan dan lingkungan. Amin saudara-saudaraku, imanilah, aminilah, amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas sapaan-Mu melalui hamba-Mu Rasul Paulus, mengingatkan kami untuk memaknai panggilan-Mu sebagai murid-Mu, sebagai hamba-Mu yang Tuhan selamatkan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas sapaan mengingatkan kami tentang tugas tanggung jawab bersama bangsa dan negara kami memerangi COVID-19. Ingatkan kami Tuhan, harus bersatu dalam ideologi Pancasila, harus bersatu di dalam motto bertoleransi sebagai umat beragama. Kami harus bersatu memerangi COVID-19 dengan prinsip stay home, dan kalaupun harus bergerak keluar dari rumah, memahami prinsip jaga jarak sosial. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan kepada pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat maupun menteri-menteri dan juga aparat keamanan, gubernur, wali kota dan bupati, camat, lurah dan kepala desa ataupun RT, agar secara terstruktural menyatu dalam tugas tanggung jawab memerangi COVID-19. Berkati Tuhan para donatur yang telah bersungguh-sungguh mendukung prasarana alat penjaga pengamanan diri dalam bidang kesehatan, para medis, dokter, para perawat yang berjuang garda terdepan. Berkati, berikan hikmat yang daripada-Mu, agar mereka Tuhan memampukan akan proses kesembuhan orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19. Kami berbangga dan bersyukur di akhir-akhir ini sudah lebih banyak orang yang sembuh oleh berkat Tuhan dan tangan-tangan para medis. Kami mohon Tuhan agar semakin nyata anugerah-Mu mempersatukan visi dan misi kami di negara ini memerangi COVID-19. Semua warga negara dalam tugas tanggung jawabnya. Berkati Tuhan satu visi untuk menghormati, menekuni protokol SOP yang dibuat oleh pemerintah kami dan orang-orang yang di kesehatan. Terima sempurnakan doa kami ini, yang walaupun kami berdoa berkebaktian minggu di rumah kami masing-masing, turut memuliakan Tuhan. Sempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.